kembali dulu sejenak. Kita akan membahas kembali sambungan dari persiapan-persiapan Ramadan. Paling tidak inti-inti dari yang kita akan lakukan dalam Ramadan sudah bisa kita kenali, sudah bisa kita tahu. Dan kurang lebih 2-3 hari lagi Ramadan akan mendatangi kita semua. Maka kita berbahagia, bersyukur. Mudah-mudahan kita masuk dalam hadis Nabi, ya bagiyal khair, kata Nabi. Ya bagiyal khair, halumma, wahai orang-orang yang sudah melakukan kebaikan, kalian rindu. Halumma, bergembiralah kalian sekarang. Bergembiralah kalian, senanglah kalian, kata Nabi. Tetapi sebaliknya, ya bagi syarr, wahai orang-orang yang masih melakukan dosa, orang-orang yang masih dalam cinta Allah, dia masih jauh dari Allah. Aksir, pending dulu, tangguh dulu, stop dulu sementara. Jadi hebatnya Rasul, orang-orang yang masih sibuk dengan dosa, dengan datangnya bulan Ramadan, disuruh stop dulu dosanya sementara, nanti dilanjut sesudah Ramadan. Nanti dilanjut sesudah Ramadan. Dan hebatnya Nabi mengatakan, halumma, gembira kalian yang sudah melakukan kebaikan. Kenapa? Karena di depan mata kalian akan datang kebaikan yang lebih berlipat ganda lagi. Maka kalian gembira. Tentunya bukan hanya gembiranya penjual kurma, bukan gembiranya penjual baju koko, bukan gembiranya penjual makanan, bukan gembiranya penjual kue, tetapi semua gembira, khususnya orang-orang yang istiqamah dengan amal saleh selama ini. Mudah-mudahan kita masuk. Jadi artinya orang yang tidak senang dengan datangnya Ramadan, dia merasa Ramadan ini menghambat, menghalangi, maka dipertanyakan keimanannya. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma lam yada'u qawlal zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajata fi an yada'a ta'abuhu wa sarabahu. Rawahu Bukhari. Abu Dawud sahih. Rasulullah dari Abu Hurairah bahwa berkata, barang siapa yang dengan puasa ini bohongnya, amal-amal jahilnya tidak bisa berefek dengan puasa ini, tetapi amal-amal jahilnya, amal-amal mulutnya masih juga berjalan, maka betul-betul Allah tidak berhajat dengan stopnya, menahannya makan minum kita. Artinya bahasa yang mudahnya, dengan puasa kita tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa itu tidak mampu menjaga mulut kita dengan kelakuan-kelakuan jahat kita, maka sesungguhnya puasa itu Allah tidak berkeinginan, tidak berhajat untuk mengambil itu puasa, tidak berhajat untuk menerima itu puasa kita. Ini peringkatnya ulama hakiki, peringkatnya derajatnya orang yang di bulan Ramadan dia dapat hakikat dari puasa itu sendiri. Artinya menurut dia
puasa syariat. Puasa syariat yang kita kenal dengan imsak, dengan stop, yukul dengan syarat, itu puasa jasmani. Puasa jasmani menahan makan dan minum, puasa syariat. Hukum fikihnya sah, mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, itu sah dengan menahan makan dan minum yang disebut dengan bahasa nafsu dan syahwat. Nafsu makan minum ditahan, syahwat birahi ditahan. Maka itu puasa sudah sah. Tetapi Nabi jelaskan apakah puasa ini diterima oleh Allah atau tidak. Jadi sah dengan diterima dalam ahkam itu beda. Sah itu dalam posisi ahkam, hukum. Tetapi diterima dalam posisi hakiki. Dalam posisi hakiki. Ketika diterima berarti ada nilai. Maka kita ingin Ramadan kita ini ada nilai. Hadis yang Nabi sampaikan kepada kita adalah hadis yang tujuannya sampai. Yang tujuannya sampai. Tetapi hadis yang kita kenal bahwa berpuasa itu menahan makan dan minum sampai matahari terbenam. Summa atimmu sa'imu ilal lail, kata Allah. Kamu tahan makan dan minum, sempurnakan puasamu sampai maghrib. Maka ini kewajiban. Kewajiban yang belum ada nilainya. Kewajiban yang belum ada nilainya. Kalau kita ikut ujian, alhamdulillah kita sudah ikut ujian. Tapi nilainya tidak dipastikan apa A, B, atau C. Maka kalau kita ingin dia bernilai, maka puasa ini yang Nabi ajarkan kepada kita dapat merubah semua anggota tubuh kita kepada kebaikan. Dalam hadis sahih Rasulullah jelaskan ada 5 yang bisa menurut orang fikih mengurangi pahala puasa. Menurut orang imam mazhab makruh puasa. Tetapi menurut hakiki itu bisa membatalkan puasa. Apa kata Rasul? Dari 5 ini, 4 ini sumbernya faham, sumbernya mulut. Yang pertama kata Rasul, kazab, dusta. Jadi dusta ini di bulan Ramadan memang sulit kan. Apalagi ada hubungannya dengan fulus, tantangannya berat. Ramadan juga butuh materi, banyak pengeluaran yang perlu kita keluarkan di bulan Ramadan. Besar. Dusta ini berat. Kecuali hal-hal yang dibolehkan dalam dusta, mungkin lain waktu kita bahas. Tetapi pada hakikatnya dusta ini penyakitnya mulut. Yang kedua, ghibah. Ghibah ini dari kata gaib. Gaib ini tidak ada, tidak kelihatan. Ghibah, kita bercerita sesuatu yang tidak dilihat, orangnya tidak nampak. Jadi bahaya, terancam puasa kita. Jadi kita tidak ingin puasa tahun lalu derajatnya sama dengan tahun ini. Kita berharap, dan saya berharap kita akan naik derajat sedikit lagi. Seperti mana ahad lalu tentang sahur, tentang buka puasa. Apa makna sahur itu? Apakah makan minum? Begitu juga tentang menjaga anggota tubuh kita ini. Kemudian adu domba, sudah pasti. Nama. Kemudian sumpah palsu. Ini saudara-saudaranya dusta semua. Sumpah palsu. Yang kelima kata Rasul,
adalah tidak mampu menjaga mata, pandangan dengan baik. Jadi menurut orang-orang tasawuf, kalau 5 perkara ini tidak bisa kita jaga dalam berpuasa, menurut mereka puasanya tidak diterima, bukan tidak sah, Pak. Karena mereka juga takut kalau bilang tidak sah, tidak diterima sampai puasanya. Tapi karena ada 5 perkara ini, berbahaya puasanya. Jadi jangan sampai kita masuk di 5 perkara ini. Belum hadis yang lain tentang tangan, tentang kaki. Kalau tangan ini banyak, kalau tidak mengambil riswah, suap menyuap, semua ini ada. Ini masih bagian kepala. Masih bagian kepala. Karena puasa itu adalah menahan makan dan minum dan seluruh anggota tubuh yang ada. Sebenarnya sinkron. Makan dan minum itu yang lakukan adalah jasmani kita. Mulut, mulai kita masuk makan. Dan seluruh anggota tubuh kita sampai dia keluar, baik kotoran kencing atau buang air besar. Inilah hakikatnya kita berpuasa. Berpuasa, makan dan minum dalam arti kata semua anggota jasmani bukan hanya tidak dikasih makan dan minum, tetapi dijaga dari semua dosa-dosa yang ada. Kita puasakan, mata dipuasakan, telinga dipuasakan, mulut lebih-lebih dipuasakan dengan bagus. Inilah dalam hadis bahwa apabila tidak ada urusannya maka seorang muslim lebih baik diam, karena diam itu jauh lebih bagus. Kalau tidak ada urusan kita, kecuali amar ma'ruf nahi munkar atau yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaganya dengan baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun wa yubassiru wa huwa sha'imun walakinnahu kana amlakakum li'irbihi, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Wazada fi riwayat fi Ramadan. Aisyah bercerita bahwa kita ke kasus lain lagi tentang Ramadan, bahwa Rasulullah SAW ketika dia berpuasa, dia mencium saya. Rasul mencium saya. Kemudian Rasul mencium saya. Artinya Rasul, kata Aisyah, dalam keadaan puasa tetap romantis, tetap mesra dengan istri-istrinya. Tetapi kata Aisyah, Rasul adalah orang yang sangat-sangat kuat menahan hawa nafsunya. Rasul adalah orang yang sangat kuat menahan hawa nafsunya. Jadi saudaraku yang berbahagia, satu amalan di bulan Ramadan, utamanya di siang hari, yang boleh kita laksanakan adalah senantiasa menjaga kemesraan rumah tangga. Jangan dengan puasa justru kita tidak mesra dengan keluarga, tambah jauh. Gara-gara jasmani tidak makan, akhirnya kita cuek, lebih banyak diam. Tidak demikian yang Rasul buat. Justru dengan Ramadan, dengan berpuasa, kita tetap menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Contohnya Nabi. Dalam hadis yang lain, ketika Rasul mau pergi sembahyang di Ramadan, di bulan Ramadan, dia sempat mencium saya. Baru Rasul menjadi imam, masuk ke dalam masjid. Bagaimana Rasul menjaga hubungan yang romantis dalam rumah tangga? Bukan syahwat ini. Karena Rasul betul-betul tahu bahwa istri kita, ibu-ibu kita itu Ramadan, pekerjaannya juga bertambah. Yang tadinya dia tidak masak sahur di tengah malam, dia harus bangun. Itu butuh tenaga fisik. Belum tentu kita laki-laki mampu melakukan pekerjaan perempuan. Maka untuk menjaga ini Nabi tetap harmonis. Karena kadang bapak dan ibu sekalian, ada waktu-waktu tertentu perempuan secara psikologis lebih senang
dipegang kepalanya, dicium ubun-ubunnya dengan kata-kata yang manis, bisa menghilangkan rasa capeknya dan penatnya di dapur dan di rumah tangga. Jadi tidak perlu usia berapa, harus tetap romantis, dijaga kemesraan. Kadang dengan kita laki-laki romantis, walaupun merah dengan biru-birunya masih terpending, bisa mengobati perempuan dengan romantisnya kita. Tapi kalau sudah tidak romantis di bulan Ramadan, istri kita juga puasa, sama-sama kita puasa, lemah loyo, dia juga capek urusan rumah tangga. Kemudian yang merah-merahnya fulusnya juga kadang tersendat, kompleks. Ini bisa jadi benturan dalam rumah tangga. Apalagi di bulan Ramadan, jangan sampai ada percekcokan sebenarnya. Boleh bercekcok, dipending dulu percekcokannya. Jadi tetap jangan kita kaku di bulan Ramadan. Istri sudah tidak disayang. Padahal dengan bagusnya kekuatan rumah tangga, maka ini mempengaruhi amalan di bulan suci Ramadan, Pak. Karena kalau rumah tangga kacau susah. Biar mau mengaji di rumah sudah susah. Jadi tetap Nabi jaga, dan ini dibolehkan. Jadi dalam konteks di luar nafsu dan syahwat, disayang istri. Jadi Nabi semua istrinya seperti Aisyah yang Umairah, yang pipinya bagus, enak dipandang, kemerah-merahan. Dicari yang dia senang. Ya Nabi. Kita bilang yang pennya Nabi direktur dicari, mudah-mudahan. Jadi ini tidak membatalkan puasa, Pak. Justru menurut Imam Al-Ghazali, kemesraan seorang suami dengan istrinya di bulan suci Ramadan, kecintaannya, maka itu mendapatkan pahala yang besar dari puasanya. Bayangkan enaknya ini Islam, indah luar biasa. Bukan hanya dengan salat dan Al-Quran kita bisa mendapatkan pahala, tapi dari menjaga hubungan yang baik dengan istri bisa mendapatkan pahala. Tapi jangan seperti sahabat yang bahlulan datang sama Nabi, "Hai Kak, celaka saya berhubungan dengan istri di siang hari." Jangan itu bahlul luar biasa ya. Sudah tidak bisa bayar utang puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa kasih makan 60 orang miskin. Bersedekah yang dikasih Nabi juga, suruh kasih orang yang paling miskin, ternyata dia yang paling miskin. Ini bahlul, sahabat yang luar biasa. Jangan begitu. Kemudian yang berikutnya, ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sa'im, rawahu Bukhari. Sebelum hadis ini, An Sa'id bin Aus anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulun bil baqi' wa huwa ihtajam fi Ramadan faqala aftara al-hajim wal mahjum, rawahu Hasan. Ketika Nabi lewat di bulan puasa, ada orang yang berbekam. Berbekam itu mengeluarkan darah. Kalau sekarang yang modernnya mungkin donor darah yang samanya kurang lebih. Sementara Nabi berpuasa di bulan Ramadan, apa kata Nabi? Berbukalah kalian berdua, yang bekam dan yang bekam dan yang membekam. Ya, berbuka kalian. Kemudian Anas bin Malik, awwalu ma qurtarihatul hijama li sa'imi an Ja'far bin Abi Talib. Ternyata sahabat itu adalah sepupunya Nabi sendiri, Ja'far. Ihtijama wa wasa'im. Famarra bihi Nabi sallallahu Nabi lewat faqal aftara hadana summa rahasun Nabi sallallahu ba'da fil hijamati li sa'imi wa kana Anas yahtajimu wa wasa'im. Sebagaimana hadis yang pertama tadi. Jadi ternyata yang lewat itu, waktu Nabi lewat, ternyata Ja'far, sepupu satu kalinya Rasul. Jadi sempat Nabi ucapkan berbuka kalian berdua, yang bekam dan yang membekam. Tapi setelah itu Nabi dimansukkan ini 2 hadis. Ya, dimansukkan ini 2 hadis dengan hadis yang pertama tadi bahwa dibolehkan berbekam ketika puasa.
Tapi dengan catatan kata Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, kalau mau bekam atau donor darah diperiksa betul-betul fisiknya bahwa dengan bekam itu, dengan donor darah itu tidak menyebabkan fisiknya lemah yang menyebabkan nanti dia berbuka puasa. Dan alhamdulillah kalau donor darah aman sebenarnya karena diperiksa dulu HB-nya dan sebagainya. Nah, jadi begitu juga bekam. Jadi silahkan dulu pertama. Jadi kalau nanti kita dapat hadis di Bukhari juga ada yang mengatakan Nabi bahwa disuruh berbuka puasa sahabat, berarti puasanya batal dengan bekam, maka hadis itu telah dimasukkan, telah dihapus dengan hadis yang baru kaul jadid, yaitu dibolehkan berbekam di bulan puasa dengan catatan menurut Imam Mazhab jangan sampai bekam itu menyebabkan dia lemah, dia loyo sehingga tidak bisa beribadah ibadah yang lain. Ini yang dijaga efeknya. Kalau memang tidak berefek, silahkan bekam dibolehkan dalam bulan puasa ketika kita berpuasa. Kemudian An Aisyah radhiyallahu anhu taala an Nabi sallallahu katukhud Rasulullah kutahabu fi Ramadan wa huwa sha'im. Ibnu Majah. Jadi Nabi bercelak mata di bulan Ramadan ketika Nabi sementara berpuasa. Jadi bercelak, berhias di bulan Ramadan dibolehkan. Jadi jangan gara-gara berpuasa kita tampil acak-acakan, kita tampil keremos. Bukankah kata Nabi, rahmat bagi seseorang yang kepalanya berminyak ketika berbuka puasa, ketika di bulan Ramadan berpuasa. Itu hadis sahih. Artinya kepalanya berminyak, dia segar, kata Nabi. Allah beri rahmat seorang laki-laki, seorang perempuan yang di bulan Ramadan dia berpuasa, tetap dia segar. Jadi Nabi ibaratkan rambutnya, kepalanya. Karena kalau kepala ini segar, otak ini jadi segar semua. Jadi bukan dengan berpuasa ini kita loyo-loyo. Apalagi kalau kebanyakan tidur, Pak. Sahur tidur, sampai buka puasa makmur. Atau antaranya hanya sembahyang. Masih bagus kalau sembahyang, kalau tidur lagi sembahyang, tidur lagi. Kalau ditakuti, tidur sampai buka puasa selesai. Satu kewajiban, 4 kewajiban yang hilang. Maghrib hilang, subuh hilang, zuhur hilang, asar hilang. Buka puasa makan banyak, maghrib dan isya hilang. Jadi jangan sampai. Jadi silakan berhias, dibolehkan di bulan puasa. Ada biasa kita satu hadis Rasul yang sahih Bukhari Muslim, walahulufu famil sa'imun atyabu indallahi min rihil misyik. Kata Rasul, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi. Akhirnya kita lihat tekstual hadis ini, sehingga orang sudah tidak usah sikat gigi, tidak usah mandi, karena musuhnya orang berpuasa itu lebih disukai Allah daripada kasturi. Ini pemahaman yang salah, keliru. Jadi tidak usah kita sikat gigi, tidak bisa tetap sikat gigi. Maka kata Nabi lola amar tahum inda kullil salat bisiwak. Kalau tidak memberatkan umat, setiap mau salat sikat gigi. Gara-gara kita lihat hadis sahih ini, tidak usah mandi, tidak usah sikat gigi, karena di sisi Allah nanti dia harum terbalik. Padahal harus kita sesuai pemahaman sahabat dengan para ulama-ulama. Apa maksudnya ini hadis? Bukan tekstual yang kita baca kemudian kita pahami sendiri. Tidak usah sikat gigi, tidak usah mandi, tidak usah sampo, tidak usah rapi berpakaian. Salah.
Jadi maksudnya yang pertama, Imam Nawawi itu menjelaskan bahwa maksud hadis itu pahala lebih banyak dari orang-orang yang berpuasa itu seperti mana pahala ketika kita memakai minyak wangi. Jadi nanti seperti itu modelnya. Jadi pahala lebih banyak dari orang yang memakai kasturi